Selamat malam Pak dosen, perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Administrasi Negara. Personilnya Sophia Stabita Yusda, yang kedua Rizka Amalia, yang ketiga Willy Gabriel Enggolan, yang keempat Keri Maruliansi S, yang kelima Ilham Majid. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama Van Vollenhoven. Hukum administrasi negara yaitu suatu gabungan ketentuan yang mengikuti badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Menurut Logeman, hukum administrasi adalah hukum mengenai hubungan jabatan-jabatan satu dengan yang lainnya serta hubungan hukuman antara jabatan-jabatan negara itu dengan masyarakat. Menurut Mutsan, adalah hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Lanjutan pengertian hukum administrasi negara menurut Prajudi Atmo Sudirjo, SV Marbun. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni administrasi negara. Kedudukan hukum administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara dalam satu negara sangatlah penting, baik bagi administrasi negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya hukum administrasi negara, pihak administrasi negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakikat kekuasaannya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya bila mana mereka melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan bagian ini, yakni bagi masyarakat, hukum administrasi negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak mereka. Yang C. Fungsi dari hukum administrasi negara. Menurut Budiono, fungsi hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan terwujudnya kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Menurut Sajran Basah, ada 5 fungsi hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu direktif. Direktif yaitu pedoman dalam pembinaan untuk membentuk masyarakat yang mencapai tujuan hidup bernegara sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada integrasi, khususnya sebagai pembangunan persatuan bangsa. Yang ketiga ada stabilitas, yaitu sebagai pemeliharaan terdiri dari hasil pengembangan dan pemelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat ada perspektif, yaitu melengkapi tindakan yang penyelenggaraan negara serta sikap warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang kelima ada korektif, baik warga negara maupun penyelenggara negara untuk mencapai keadilan. Menurut Philippus M. Hudson, fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Yang C. Fungsi dari hukum administrasi negara. Fungsi normatif hukum administrasi negara. Penentuan normahan dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan normanya, kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan-peraturan perundang-undangan, yang artinya peraturan hukum yang diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan TUN atau TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Karena keseluruhan hukum tata usaha negara itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-undang formal. Norma-norma hukum tata usaha negara itu harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat undang-undang dengan mengaturnya dalam suatu undang-undang formal. Fungsi dari hukum administrasi negara itu juga di samping itu setiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus diminta pembuat undang-undang yang harus mengaturnya. Akan tetapi lebih cepat dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan tata usaha negara yang lebih rendah tingkatannya, seperti keputusan presiden, peraturan menteri, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, fungsi instrumental hukum administrasi negara. Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini, khususnya yang menganut tipe welfare state, kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk
linearan penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, fungsi jaminan hukum administrasi negara. Menurut Sajran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bila mana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum di dalam negara hukum Pancasila. Perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah, serta peradilan merupakan sarana terakhir dan usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintahan dan dengan rakyat. Yang D, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum lainnya. Hukum administrasi negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis atau negara dalam keadaan bergerak. Hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Hukum administrasi negara juga sering disebut hukum tata negara dalam arti septit atau spesifik. Contoh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu hukum tata usaha administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Untuk hukum administrasi negara, di mana negara dalam keadaan yang bergerak. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit. Baik Pak, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.